Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak damang? Alhamdulillah. Perkenankan saya melakukan pembukaan sedikit di sini. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pada hari ini, hari Jumat 27 Oktober 2023. Terima kasih telah meluangkan waktu menghadiri acara saya, yaitu tentang diseminasi modul 1.4. Perkenalkan, saya Yulian Fitriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Jambu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Ibu Bapak supaya tidak tegang ya, boleh minta berdiri terlebih dahulu. Oke. Kita ice breaking dulu ya. Siap, tangannya di atas semua. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas, hey hey, tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas, diputar-putar, 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 hey hey, diputar-putar, diputar-putar, diamkan dulu, simpan di depan, simpan di depan, simpan di depan, hey hey, simpan di depan, simpan di depan, bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan, hey hey, bertepuk tangan, bertepuk tangan, ucapkan hore, hore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sekarang ada satu permainan dulu. Jadi nanti ibu bapak di depan, ibu bapak menyebutkan nama masing-masing, kemudian menyebutkan satu hobi. Misal Pak Jason di sebelah kanan menyebutkan namanya dan hobinya, kemudian yang di sampingnya menyebutkan namanya, menyebutkan hobinya, dan menyebutkan nama teman di sebelah kanannya serta nama hobinya, dan berlangsung sampai terakhir. Bisa ya? Boleh ke depan semua ibu bapak. Oke, semangat, 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 semangat. Iya. Siap? Siap? Oke, siap. Siap ya? Aturan mainnya sudah bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Nama Rustini Yulianingsih, hobi jajan. Nama Lara Hayati, hobi makan. Dan teman saya Rustini Yulianingsih, hobi jajan. Nama saya Iis Rosmiati, hobi masak. Nama teman saya Rustini Yulian, hobi jajan. Nama yang satunya teman saya namanya Layangla Ratna Hayati, hobinya makan. Nama Iyu Fatimah, hobi membaca. Nama teman saya Rostini, hobi makan. Hobi jajan. Bu Laila, hobi makan. Bu Is, hobi masak. Nama saya Atin Kusmiati, hobi nari. Nama teman saya Rostini, hobi jajan. Bu Laila, hobi makan. Bu Iis Rosmiati, hobi masak. Neng Iit, hobi maca. Nama saya Cicip, main bola. Rostini jajan, Bu Laila makan, Ibu Iis masak, Ibu Iip baca, Ibu Ati menari. Nama saya Epon. Sebelah kanan.
hobi saya makan bakso. Ibunya hobinya jajan. Ibu Laila hobinya makan. Ibu Iis hobinya masak. Ibu Iip hobinya maca. Ibu Ating hobinya nari. Ibu Pak Cecep hobinya main bola. Oke. Saya Nama saya Siti. Neng Rostini hobinya membaca. Neng Rostini hobinya jajan. Neng Lela hobinya makan. Ibu Iis hobinya masak. Neng Iip hobinya membaca. Ibu Ating menari. Acecep main bola. Ibu Epon makan bakso. Nama Endah, hobi nonton. Ibu Rostini hobi jajan. Ibu Laila hobi makan. Ibu Iis hobinya memasak. Ibu Iip hobinya membaca. Ibu Ating hobinya menari. Pak Cecep hobinya main bola. Ibu Epon hobinya makan bakso. Ibu Siti hobinya membaca. Lanjut. Nama Indra hobi membaca. Hobi teman saya yang pertama Ibu Rostini hobinya jajan. Kedua Ibu Lela hobinya makan. Ketiga Ibu Iis hobinya memasak. Ibu Iip hobinya membaca. Ibu Ating hobinya menari. Pak Cecep hobinya main bola. Ibu Epon hobinya makan bakso. Ibu Siti hobinya membaca. Ibu Sri Endah hobinya nonton. Oke, Pak Jason. Nama Riana Sunjaya hobi sepak bola. Bu Rostini hobinya jajan. Ibu Laila hobinya makan. Bu Iis hobinya memasak. Bu Iip hobinya membaca. Bu Ating hobinya menari. Pak Cecep hobinya main bola. Bu Epon hobinya makan bakso. Ibu Siti hobinya membaca. Ibu Endah hobinya nonton. Ibu Ai hobinya membaca. Belum selesai. Yang terakhir, jadi di ujung pertama harus menyebutkan hobi semua teman-temannya, ya supaya adil. Pak Jason hobi main bola. Ibu Ai hobi membaca. Ibu Endah hobi nonton. Ibu Siti hobi membaca. Ibu Epon hobi makan bakso. Bapak Cecep hobi main bola. Ibu Ating hobi menari. Ibu Iip hobi membaca. Ibu Iis masak. Bu Laila makan. Saya jajan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu Mahendra. Silakan untuk kembali ke kursinya masing-masing. Oke. Iya. Baik. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Next. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Silakan jawab di dalam hati ibu bapak masing-masing. Tidak usah diucapkan dulu, ya. Pertanyaan pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Sudah ada jawabannya? Sudah, oke. Kira-kira yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Ibu Bapak? Setuju. Diingat-ingat jawabannya ya, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Simpan dulu jawabannya ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak?
Setuju, oke, next. Nah, Ibu Bapak, pada kegiatan kali ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu restitusi yang 5 posisi kontrol serta restitusi dari segitiga restitusi. Next. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita bermain peran ya. Biasanya kalau di kelas Ibu Bapak, kalau siswa-siswa kita bermain peran itu seru, rame, dan kita pun akan kita buat seru di sini ya. Di dalam cerita ini ada peran A dan peran B. Silakan dibaca dulu baik-baik. Jadi si peran A nanti akan menuliskan sebuah benda berharga dan nanti akan dia pegang terus-menerus. Dia akan terus mempertahankannya. Sedangkan yang B perannya adalah memaksa dengan cara boleh mengancam, terserah pokok nama, supaya si benda yang dipegang oleh si A dapat diperoleh oleh si B. Bisa dipahami Ibu Bapak? Oke. Di dalam di meja Ibu Bapak ada secari kertas. Sengaja tidak saya berikan semua di semua meja karena saya sudah membagi. Ini adalah bagian A, ini bagian B, ini bagian A, dan ini bagian B. Karena di sini tidak ada bagian B, jadi Pak Jason boleh punten untuk ke sebelah sini. Ya, Ibu Laila tidak ada temannya. Boleh Ibu Mia untuk, silakan Ibu Mia nih. Ya, silakan dipikirkan baik-baik, matang-matang apa benda yang sangat berharga yang A punya. Silakan. Bade berlian, bade mobil, bade apa, silakan. Ya, silakan ditulis. Oke, silakan ditulis. Setelah itu dilipat-lipat sampai kecil kertasnya, dilipat-lipat sampai kecil sekali, lalu genggam oleh tangan kuat-kuat, dan nanti si B akan merayu. Ya, sudah? Oke, belum? Siap? Oke. Silakan dipegang, ditutup menggunakan tangan serapat-rapatnya, dan silahkan Ibu Bapak segera bermain, segera keluarkan actingnya. Silakan Pak Eji untuk masuk. Dan pertahankan apa yang akan yang jadi miliknya, dan yang B silahkan rayu sebisanya, semampunya, supaya benda yang A dapat diperoleh. Oke, siap? Silakan. Silahkan rayu. Silahkan rayu. Silahkan rayu bagaimana cara mempertahankannya. Nanti dikasih permen ya. Pak Eji dari Ibu Iis. Apakah terbuka? Iya. Si B itu boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Terserah. Sudah?
apa yang terjadi? Coba, saya minta pendapat dari yang A. Dari yang A, apa yang terjadi, Bu Bapak? Masing-masing mempertahankan keinginannya. Oke, masing-masing mempertahankan keinginannya. Si A ingin tetap memiliki barang tersebut dan si B ingin memiliki barang tersebut. Ya, lanjut, next. Nah, di sini terdapat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Jadi ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, kita itu punya sisi kontrol. Yang pertama adalah ilusi kontrol yang bisa kita ciptakan, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, di sini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah kita sebagai seorang guru atau dalam hal ini siswa? Kita lihat di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa dirasakan tidak tadi yang B? Yang B ingin sekali memiliki barang tersebut. Itu kan bisa jadi mengubah pandangan si A kalau si A-nya tergoda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol berbeda dengan stimulus respon, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang. Lanjut. Nah, di sini ada bagian dari disiplin positif. Ada semua perilaku yang memiliki tujuan, yaitu salah satunya adalah teori motivasi ekstrinsik yang biasanya ada dalam diri kita, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, betul tidak? Lalu untuk menghargai diri sendiri, itu adalah sebuah motivasi yang muncul tanpa ada paksaan dari orang lain. Lalu di sini ada makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu di sini ada tadi model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini yang telah saya pelajari ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Dan yang kita ketahui, kita sebagai manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk akan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Next. Dari teori motivasi ini sangat berhubungan erat dengan makna disiplin yang nantinya mengaitkan atau menghasilkan motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dan di sini terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Lalu dari 5 posisi kontrol yang telah saya jelaskan tadi mengerucut pada segitiga restitusi yang akan nanti kita pelajari. Di dalam segitiga restitusi ini kita akan dapat menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan
berdasarkan tadi apa kebutuhan, 5 kebutuhan manusia yang harus kita penuhi, yang harus dipenuhi. Next. Nih, apakah makna disiplin? Ini dapat dibaca oleh ibu bapak karena ini adalah pengertian yang secara umum. Disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah mulai mengerucut ya Bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Next. Nah, di sini pembiasaan disiplin di sekolah kita, baik itu di SD Cikurubuk maupun di SD Jambu, sebagai seorang guru mempunyai posisi kontrol, yaitu sebagai guru sebagai teladan dan guru sebagai pengontrol serta guru sebagai manajerial. Guru sebagai teladan, guru ini berperan sebagai panutan bagi peserta didik dalam berperilaku, kemudian hadir tepat waktu, memakai seragam sesuai peraturan, bersahabat dengan siswa, dan dapat menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Serta guru sebagai pengontrol. Dalam hal ini, guru berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa dalam pengawasan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Jadi, secara berkala kita mengontrol siswa untuk dapat melakukan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah guru sebagai manajerial, yaitu dapat berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dan merefleksi. Jadi tidak hanya mengontrol saja, tapi juga mengkomunikasikan dan berkolaborasi, baik itu kolaborasi dengan murid sendiri ataupun dengan rekan-rekan guru yang lain. Next. Untuk pembelajaran 1.4.2 yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada 2 macam motivasi yang diterangkan oleh teori motivasi perilaku manusia, yaitu teori motivasi eksternal biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Tadi sudah ada di tabel ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman serta untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu namanya adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal ini adalah sebuah tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita berikan kepada anak, segala sesuatu yang kita terapkan kepada mereka, itu tidak lain tidak bukan adalah untuk tujuannya sebagai supaya mereka dapat menghargai diri mereka sendiri. Ya, lanjut. Sesuai dengan sesuai dengan pemaparan atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kepada siswa kita tidak hanya memerintah, jadi mereka pun harus dapat memerintah diri sendiri, harus dapat sadar akan diri sendiri dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Dilanjut. Ada dihukum dengan penghargaan. Bahwa
dari pemberian penghargaan tersebut. Contoh pengaruhnya itu pengaruh dari penghargaan dan hukuman itu salah satunya adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang tadi disepakati bahwa motivasi intrinsik itu yang harus dituju. Dilanjut. Nah, di sini adalah bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya murid yang pintar saja, kemudian tidak hanya murid yang bermasalah saja kita perhatikan. Jadi setiap murid, semua murid yang ada di lingkungan kelas kita harus semuanya terperhatikan secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Dilanjut. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini kata-kata yang boleh kita gunakan. Kemarin saya perhatikan, kamu misalkan jatuh dan bagaimana perasaanmu terhadap hal tersebut, itu adalah sebuah pengakuan. Kemudian rasa empati yang besar. Dan situasi yang kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nilai kebajikannya kepedulian. Pembukaannya saya menghargai kira-kira ketika mereka berkelompok, tanamkanlah atau galilah sifat mereka yang peduli terhadap, misal kalau dalam kelompok itu ya Bu, harus sama-sama saling menghargai, kemudian harus mau bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain dan seterusnya. Kemudian yang tanggung jawab, contoh situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kita ketika ada anak yang hidang bahasa Indonesia, bahasa Sundanya, mereka memungut sampah dengan tanpa kita pinta, kita harus berikan apresiasi berupa terima kasih ataupun yang lainnya. Dilanjut. Nah, ini coba silakan Bapak Ibu baca baik-baik, perhatikan kira-kira apakah kasus-kasus ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Jawabannya boleh ditulis di tangan, boleh ditulis di tutup snack, boleh juga di buku kecil. Silahkan. Tengah tingali, mengapa aja di payu aja dia. Cobi. Pernah ningali, oke. Oke, sudah? Belum? Tutupan? Ya, sebentar. Oke. Sudah ada jawabannya? Baik, next. Nah, ini adalah jawabannya. Sama tidak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah hukuman. Apa Tiji? Yeay. Yang kedua kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah adalah hukuman.
belajar itu pun adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu adalah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Oke, tepuk tangan untuk ibu bapak semua. Iya, lanjut. Nah, untuk lebih jelas apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Lalu hukuman itu membuat anak sakit, mau itu sakit fisik ataupun sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya dalam jangka waktu pendek, tidak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, anak membenci disiplin. Lama-kelamaan ketika kita terus-terusan memberikan hukuman kepada anak tersebut, kepada siswa-siswa kita, maka siswa akan membenci kedisiplinan. Mereka cenderung akan melanggar apa yang kita buat peraturan. Kemudian apabila konsekuensi akan menghargai disiplin. Lalu hukuman cenderung berakibat atau cenderung ke paksaan. Kita memaksa untuk anak tersebut untuk melakukan apa yang dilakukan karena akibat dari apa yang mereka lakukan. Kemudian kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Lalu konsep dirinya yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, biasanya Bu ya. Setelah 1 kali dihukum, mereka yang saya alami, mungkin Bapak Ibu yang lain juga alami. Ketika mereka berbuat kesalahan kembali, mereka takut menyembunyikan. Jadi cenderung mereka berbohong. Kemudian mereka akan marah dan rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada mereka, pasti mereka akan merasa bersalah. Kemudian mereka akan merasa malu, lalu merasa tak dihargai. Karena yang saya rasakan, kalau anak tersebut dihukum, teman-temannya kadang ada yang menyelidiki, ada yang mengejek dan seterusnya. Lalu konsekuensi tadi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan serta kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, disaingkan untuk sementara dan seterusnya. Lanjut. Nah ini, apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Next. Nah di sini ada contoh-contoh dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita resapi sebagai seorang guru, kira-kira hal mana sih yang harus sebetulnya kita lakukan, Ibu Bapak? Di sini sudah ada jelas. Kemudian dari jelas hukuman itu menciptakan identitas yang gagal. Ya, hukuman itu adalah menghasilkan identitas yang gagal. Identitas di sini adalah pasti anak-anak didik kita. Ketika kita menghukum terus-terusan akan menghasilkan anak yang gagal. Yang kedua konsekuensi. Dan yang ketiga adalah restitusi. Apa yang harus kita lakukan? Dilanjut. Nah ini masih hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, ya. Dan kita lihat bagian restitusi. Pada bagian restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan.
Kemudian restitusi menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalahnya terpecahkan serta murid belajar bertanggung jawab untuk semua perilaku yang mereka lakukan. Next. Ini masih jelas ya. Jadi kolom ini adalah kolom hukuman dan akan bersifat atau berakibat negatif jangka panjang, Ibu Bapak. Lalu yang konsekuensi ini akan bersifat netral, tapi bisa jadi akan berakibat juga kurang baik terhadap diri masing-masing siswa. Dan ini adalah stimulus respon. Jadi ada apa namanya? Ada perbuatan, ada juga akibat. Lalu untuk restitusi ini akan berakibat positif dalam jangka panjang. Dan ini merupakan bagian dari teori kontrol. Next. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan berarti tadi dengan hukuman. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Bagian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, Ibu Bapak, biasanya di kelas kita suka membuat peraturan ya. Kalau peraturan biasanya dibuat tapi sering mereka langgar. Karena biasanya peraturan kita buat oleh kita, bukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan kesepakatan dengan kita dan dengan siswa. Tapi apabila kita ganti sekarang peraturan itu di dalam kelas itu kita buat bukan peraturan, akan tetapi kita buat keyakinan kelas. Kenapa kita buat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah melibatkan semua warga yang ada di kelas. Jadi nanti ketika sudah dipajang dan dibaca terus-menerus oleh warga kelas, termasuk ibu bapak gurunya, akan sadar, oh iya, ini kan yang kita buat, jadi kita tidak boleh melanggar ini. Biasanya seperti itu. Dan mengapa alasan mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Tadi sudah saya jelaskan. Dilanjut. Di sini ada peraturan kelas itu dari peraturan kelas kita beralih ke keyakinan kelas. Di keyakinan kelas kita ini akan menghasilkan lingkungan positif, dan setelah lingkungan positif akan menciptakan budaya yang positif. Yang namanya budaya berarti sudah melekat di dalam diri dan akan dirasakan jangka panjang oleh semua warga kelas tersebut yang nanti tidak menjadi warga kelas, yang sudah menjadi manusia yang di luar dunia pendidikan. Next. Nah, dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini ada tabel T atau tabel Y. Jadi di sini ada si keyakinan kelas itu harus terlihat, terdengar, dan harus dapat dilakukan. Next. Nih, yang terdengar adalah satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan bersama ini. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, berperilaku tersenyum ramah,
seterusnya. Next. Nah, ini peraturan kelas. Ini peraturan, dan coba kita buat kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa. Kalau peraturan kelas itu kata-katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh, kalau keyakinan kelas biasanya kita buat dengan kata-kata yang lebih positif. Contoh, misal kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, tadi sudah terbuka, dibuka saja. Jadi keyakinan kelas pada poin selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh guru dan siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya adalah kalau kekerasan berarti kan nanti berakibat untuk keselamatan. Dan dalam keyakinan kelas ada keselamatan dan menghormati orang lain. Dan bisa dibaca ke bawahnya, itu adalah keyakinan-keyakinan kelas yang harus dipatuhi sesuai dengan disiplin positif yang telah dipelajari. Next. Ini ada pembuatan keyakinan kelas. Tadinya saya akan mengedarkan kertas, satu-satu kertas kecil, dan ibu bapak membuat kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Tapi karena mungkin waktu, kita ambil contoh saja ya ibu bapak. Next. Nah, ini. Jadi keyakinan kelas yang telah diterapkan di SD Jambu. Ini adalah contoh-contohnya, dan bahkan pasti di SD Cikurubuk pun sudah menerapkan. Hanya mungkin katanya saja yang masih berbeda dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Dilanjut. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5, yaitu aktualisasi diri, penghargaan, sosial, rasa aman, dan fisiologis. Aktualisasi diri termasuk yaitu pengembangan diri dan pemenuhan ideologi. Dalam hal ini kita sebagai manusia tidak hanya cukup terdiam saja, kita harus mengikuti alur zaman. Jadi apalagi kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa terdiam duduk saja di zona nyaman, tapi sesekali pacuklah diri kita untuk berada di zona yang tidak nyaman, dan nanti akan menghasilkan setelah tidak nyaman pasti akan ada kenyamanan yang lebih daripada zona nyaman kita sekarang. Kemudian manusia itu butuh penghargaan, yaitu pencapaian, status, tanggung jawab, dan reputasi. Kemudian sosial, dari manusia itu butuh afeksi, relasi, dan keluarga. Rasa aman, keamanan, keteraturan, dan stabilitas, serta fisiologis, yaitu kebutuhan makan, minum, tidur, dan seterusnya. Lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kita, ibu bapak, sebagai seorang guru mempunyai, tadi sudah saya singgung di awal, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. 1 yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sepertinya kita semua sudah pernah mengalami, ya, sebagai penghukum. Pernah tidak ibu bapak ketika ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR,
Belum pernah? Oke. Berarti ibu bapak belum menjadi seorang penghukum. Kemudian ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PM, misalkan ada seorang anak yang mengganggu temannya, pernahkah ibu bapak memarahi misal, tapi memarahinya tidak serta-merta memukul gitu ya? Pernah tidak? Silakan tanya ke dalam diri masing-masing. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya seperti ini. Kamu gimana sih? Ibu kan ini. Jadi kan si anak itu merasa, aduh iya ya, saya teh sudah membuat ibu seperti ini. Misalkan, pernah tidak? Silakan tanya ke dalam diri ibu masing-masing. Sebagai teman, biasanya kalau sebagai teman kita deket nih dengan siswa-siswa kita. Hei, kunaon sih kamu tadi sapertos gitu ya. Kenapa seperti itu gitu? Tolong dong ke ibu jangan kayak gitu. Bisa. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau ini biasanya, hei kamu kenapa tidak pakai sepatu? Bu, sepatunya basuh. Oh ya udah oke. Udah selesai. Dan yang selanjutnya adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer ini tadi dikaitkan dengan berkaitan nanti dengan restitusi. Posisi manajer ini tidak langsung memarahi, hei kamu ini. Tidak seperti itu. Kemudian tidak membuat anak merasa bersalah. Kemudian tidak juga karena posisi kita dengan posisi siswa itu berbeda ya, walaupun kita sedekat-dekatnya kita dengan siswa, tapi tidak bisa disamakan posisinya. Tetap posisi kita adalah sebagai seorang guru yang harus dipatuhi dan yang harus didengarkan. Maka dari itu posisi yang sangat cocok adalah posisi sebagai manajer. Saya pernah Bu melakukan restitusi. Jadi si anak tersebut main bola Bu di dalam kelas. Saya memanggil, ngajak ngobrol kedua anak tersebut dan dua anak ini yang main bola di kelas. Jadi saya bertanya nih, tidak langsung kamu ini tidak langsung. Jadi ngobrol dulu, kenapa? Kemudian kita tanya alasannya kenapa. Kemudian kita minta pendapatnya, apakah bermain bola di kelas itu baik atau tidak. Kemudian kalau tidak baik, apa tidak baiknya, dan seterusnya. Kemudian kita pun harus menjelaskan, kita pun harus menanamkan kepada diri mereka bahwa kita sebagai manusia, kita pasti melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, apa solusi yang harus kita buat? Apa hal yang harus kita perbaiki? Nah, di dalam posisi kontrol sebagai manajer ini, kita dapat menggali apa sih sebetulnya kebutuhan siswa. Memang siswa itu sedang gencar-gencarnya, sedang suka-sukanya bermain. Kemudian biasanya tidak terkontrol. Nah, kita sebagai seorang guru, kita harus dapat melakukan fungsi kontrol sebagai manajer ini ke dalam lingkungan kelas kita. Lanjut Ibu Bapak. Nah, ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini dan kamu selalu yang paling terakhir? Siapa yang mengatakan? Biasanya siapa? Biasanya ibu. Lanjut.
membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa terhadap kamu. Kemudian kalau dari segi penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita terngiang-ngiang oleh siswa teh. Iya kata si ibu teh, saya itu tidak pernah benar. Untungnya kesana-sananya pasti anak tersebut akan melakukan lagi hal tersebut. Dan posisi kita seharusnya ada di sini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita ngobrol, ya. Kita ngobrol dengan anak didik kita. Lanjut. Pembelajaran ke-6 yaitu segitiga restitusi. Ya, next. Nah, jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu adalah 1. Menstabilkan identitas, yaitu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Memang salah, tapi kita gali, kita buat anak tersebut senyaman mungkin berbicara dengan kita, dan mereka menemukan apa yang gagal di dirinya, kemudian mereka merasa ingin memperbaiki kegagalan tersebut. Dan guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak pun pasti melakukan kesalahan. Itu adalah, jadi sebelum ke kasus yang sebetulnya, kita stabilkan dulu identitas mereka. Kita stabilkan dulu, ya. Next. Langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dalam validasi kebutuhan ini, tahap ini akan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Dan pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Pada saat saya melakukan restitusi, saya menanyakan, saya bosan Bu, katanya. Ketika kemarin mengikuti kegiatan AMBK, kenapa bosan? Bu pun yang lain sedang AMBK, saya di sini Bu, cina dihandap. Tidak berbuat apa-apa. Tapi kan ibu sudah memberi buku, ibu minta untuk kalian membaca. Iya katanya. Dan dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa masing-masing anak membutuhkan sesuatu dan itu harus kita penuhi. Lanjut. Dan tahap terakhir yaitu menanyakan kebutuhan. Tujuannya adalah anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi mereka sadar akan yang dia apa kesalahan yang dia perbuat, dan cenderung insya Allah tidak akan melakukan kesalahannya tersebut. Dan kita dapat berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati, seperti tadi tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu maunya seperti apa? Kita tanya, ya. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Lalu apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan seterusnya. Next. Nah ini, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini adalah kata-kata yang bisa kita terapkan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Lanjut.
refleksi. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dalam kegiatan hari ini, Ibu Bapak? Ibu Bapak ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau memberikan pengalamannya terkait kita sebagai seorang guru dalam posisi kontrol pemantau, mungkin dalam posisi kontrol sebagai penghukum, dalam posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah dan seterusnya. Ada yang mau bertukar cerita? Boleh. Boleh sambil duduk atau berdiri? Berdiri, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak kepada diseminasi pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Saya teringat gitu beberapa kata-kata, misalkan begini. Ketika kita menemukan ada beberapa siswa dasar anak nakal dan gitu. Nah, kata ayah orang tuanya orang teh, ya makanya saya sekolahkan juga biar gak nakal kan gitu. Ketika ada, aduh bodoh udah teh kan gitu ya. Kata orang teh, ya maka saya sekolah juga supaya anak saya pintar kan gitu kan. Artinya kita sebagai pendidik itu diberi tugas gitu, untuk menyiapkan tamu-tamu kita, yaitu peserta didik kita, untuk datang ke sekolah, mengembalikan mereka kepada jati diri mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi masyarakat yang istilahnya berpancasila. Kembali lagi kepada setiap manusia itu, bahwa manusia melakukan sesuatu itu karena ada reward atau punishment, hukuman tadi, kemudian atas dasar kebutuhan, dan kemudian atas dasar kesadaran diri sendiri gitu ya. Tadi restitusi itu gitu, atas kesadaran itu. Nah, di sini saya sangat terbuka pikiran saya. Oh, ini langkah-langkahnya. Bagaimana langkah kita agar tidak berada di posisi guru yang menjadikan itu adalah sebuah reward atau punishment, tetapi menyiapkan atau melangkahkan siswa-siswa kita, peserta didik kita, untuk bisa menjadi bersadar diri bahwa mereka itu melakukan sesuatu itu atas kesadaran diri mereka sendiri. Apa yang harus saya lakukan, apa yang saya perbuat, apa akan yang terjadi jika saya melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja. Saya sangat berterima kasih untuk bisa hadir di kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih sekali Bapak Cecep telah bertukar pendapat. Ya memang ya. Jadi selama ini kita merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah memang sebaik-baiknya untuk kebaikan anak didik kita. Dan seiring dengan perkembangan zaman, tidak bisa kita tutupi bahwa mindset kita pun harus terus-menerus di-upgrade. Kita tidak bisa mengikuti atau kita tidak bisa diam di zona nyaman mengajar dengan oke, anak-anak hari ini kita ini. Tidak bisa seperti itu terus kan. Mungkin zaman kita dulu efektif sekali metode ceramah dilakukan di setiap proses pembelajaran. Tapi untuk anak-anak sekarang tidak bisa hanya dengan metode ceramah. Bisa disadari ya Ibu Bapak. Jadi kita harus terus-menerus memutar otak bagaimana supaya mereka anak didik kita dapat terus ikut fokus dengan apa yang kita beri, dengan pembelajaran yang kita berikan, dan di akhir mereka dapat memperoleh apa yang kita ingin mereka peroleh juga gitu. Itu syaratnya adalah satu, kita harus terus mengupgrade dari mulai pola pikir, dari mulai
kita mencari terus-terus informasi yang terus-menerus sekarang banyak sekali berdatangan, banyak sekali hal-hal baru yang harus kita pahami, dan itu merupakan sebuah tuntutan yang harus kita ikuti, kita capai, kita perbaiki terus-menerus. Dan ini adalah salah satunya dengan ketika kita melihat atau memperhatikan ada sesuatu kasus, kita tidak bisa menjadi seorang penghukum, kita tidak bisa menjadi seorang pemberi rasa bersalah, tetapi posisi kita harus menjadi seorang manajer. Untuk apa? Supaya tidak membuat anak didik kita merasa sakit hati, merasa down, kemudian mereka bisa menjadi seseorang yang dari gagal menjadi sukses, karena setelah kita terapkan segitiga restitusi tadi, dan akan nanti berimbas pada mereka yang mempunyai jati diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita pahami, dan mereka dapat hidup bermasyarakat dengan santun, dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mungkin ya Bapak Ibu. Dilanjut. Ya, jangan pernah berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasilnya. Kita sebagai seorang guru jangan pernah merasa puas. Kita harus terus menggali apa potensi yang ada dalam diri kita supaya kita dapat melayani, memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, dan akan menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan anak-anak yang tumbuh dengan yang tumbuh dengan tidak sebagai penghukum, tapi mereka tumbuh dari gagal dan ingin menjadi sukses. Itu mungkin. Baik Ibu Bapak, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, banyak sekali kurangnya, dan itu akan menjadi pelajaran untuk saya. Di sini ada nanti akan dibagikan oleh rekan saya satu lembar kertas yang mana nanti Ibu Bapak dapat menuliskan kesan dan pesannya. Jangan ragu-ragu untuk menilai saya, pribadi saya sebagai yang berdiri di depan, yang memberikan materi ini, dan karena itu akan membuat menjadikan pembelajaran untuk saya untuk terus diperbaiki oleh saya. Boleh minta tolong? Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Saya minta kesan dan pesannya, tanggapannya dari Ibu Bapak. Ya, sambil menulis ya Ibu Bapak. Terima kasih atas segala perhatian. Tegur saya apabila saya lupa. Tegur saya apabila saya salah. Dan mari kita berjalan bersama untuk dapat membuat anak didik kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi tidak melupakan apa
apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dapat saya